mengajak saudara untuk melakukan mungkin sesuatu yang berbeda, cara penyembahan yang berbeda. Saudara, saya akan coba untuk bercerita. Dan setelah bercerita, saudara, saya akan minta saudara untuk menyanyikan satu lagu dengan sebuah pengertian dan ekspresi masing-masing dari setiap hati. Seringkali kita itu menyanyi, saudara, tanpa mengerti kedalaman. Seringkali kita menyanyi tanpa kesejatian. Seringkali kita itu menyanyi, saudara, bahkan kita tidak berhubungan dengan Tuhan. Dan hari ini saya berdoa kita menyanyi. Walaupun saya tahu setiap pengertian kita, kesejatian kita terbatas. Tapi saya berdoa setiap satu lagu, mari lakukan itu dengan segenap hati. Dan biar itu menjadi mezbah kecil yang kita naikkan pagi hari ini. Yang pertama, saudara, dalam mezbah yang harum. Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang dan burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Saudara, hari itu pada waktu Nuh menaruh, saudara, yang namanya burung domba, itu bukan bau sate yang Tuhan katakan harum. Tetapi saudara bisa bayangkan hari itu. Saudara, hari itu saya tidak tahu penduduk bumi berapa. Mungkin ratusan ribu atau jutaan dan itu mati. Saudara, itu mungkin sama dengan 2 tahun COVID. Saudara, laporan resmi 5 juta yang mati. Tetapi katanya 22 juta yang meninggal. Saya nggak tahu lah. Tapi keadaannya kurang lebih bayangkan pada waktu Nuh melihat kematian. Saudara, pada waktu Nuh lihat orang itu teriak ngetok bahtera dan berkata, bukain. Dan dia tidak bisa buka. Waktu dia lihat, saudara, tetangganya, orang-orang yang mungkin saudara jauhnya, dan hari itu semua mati, saudara. Bahtera itu ada bukan kaca lah, lubang-lubangnya, dan dia bisa melihat dari situ. Dan dia mendengar semua cerita itu. Saya tidak tahu perasaannya, saudara. Saudara, dan tidak berhenti sampai di situ. Nuh berada di bahtera itu 377 hari. Saudara, bayangkan kalau saudara dalam 1 tahun tinggal di dalam sebuah kotak yang mungkin baunya mengerikan. Saudara, makanan terbatas, air terbatas. Saudara bisa bayangkan apa yang tiap hari Nuh rasa. Saudara, dan hari itu, saudara, menurut data katanya Nuh tinggal dengan 3.800.000 ekor binatang dan 7 manusia. Saya tidak bisa bayangkan, saudara, bagaimana tinggal dengan 3.700.000 ekor binatang dalam sebuah tempat yang mungkin sebesar ruangan ini. Susun 3. Saya tidak tahu rasanya bagaimana, baunya kayak apa. Bahkan mungkin orang yang paling pecinta binatang seperti Joshua, menurut saya tetap enek, pusing, stres di tengah cinta yang bercampur menjadi satu.
Tapi pada waktu Nuh meletakkan itu, bukan soal bau satenya, tapi hari itu tidak ada satu keluhan. Tidak ada satu saudara marah. Pada waktu dia taruh korban itu, saudara, yang keluar adalah syukur, cinta, takut, gentar akan Tuhan, kagum, hormat. Dan dia naikkan itu bercampur dengan sebuah rasa cinta, ketidakberdayaan kecilnya dia. Saudara, saya mengalami semua itu kurang lebih gak bisalah seperti Nuh. Hanya sangat kecil. Hari itu saya melayani di Bantar Gebang, saudara, dan kemudian tiba-tiba Tuhan berkata, saudara, saya di tengah-tengah pelayanan, saya gak bisa menyintai mereka. Saya melakukan, saudara, karena Tuhan suruh. Tapi saya gak bisa menyintai mereka, saudara. Saya berkhotbah tentang keselamatan, tapi saya tahu hati saya ini tidak bisa, saudara, untuk peduli orang itu selamat atau tidak. Saudara, saya ini orang yang paling beku. Saya pernah di tempat saya pada waktu saya di Belanda, teman sekamar saya diperkosa sama omnya sendiri, saudara. Dan di depan saya, saudara, dia bawa pisau, dia potong nadinya dan sudah berdarah loh, saudara, sudah keluar. Saudara mau tahu jawaban saya? Please lah, kalau mati jangan di kamar saya, repot. Please lah, kalau mati lu keluar, mati di luar. Orang dingin seperti apa yang tahu temannya diperkosa, dan dia sudah potong tangannya, gak panik, gak pusing, dan berkata, lu kalau mati gak apa-apa, tapi matilah di luar, jangan di kamar saya. Dan itu saya gak diem loh, saya ngomong loh. Saudara, saya tahu kebekuan hati saya. Saya tahu kejahatan hati saya. Dan di tengah pelayanan, saudara, di Bantar Gebang, Tuhan bilang begini, bolehkah aku melukai hatimu, supaya engkau tahu sedikit dari hatiku. Saudara, dan karena saya sangguin dan saya orangnya gimana nanti, saya jawab, silakan. Lakukan apa yang kau mau. Dan tiba-tiba saya mengandung. Dan di usia 5 bulan pada waktu di USG, saya melihat pemandangan yang mengerikan. Seluruh muka anak saya, saudara, dan tubuhnya itu penuh dengan gelembung. Jadi di sini ada gelembung, di sini ada gelembung di pipi, di dada. Dan dokter berkata dia kena virus. Dia akan lahir cacat. Dia tidak akan pernah normal. Dan dokter tidak tahu apakah dia bisa bertahan berapa lama. Saudara, dan itulah mulai sebuah perjalanan di mana ada sebuah ukiran. Saudara, dan kalau saya berkata itu mesbah saya nono, itu cuma cara Tuhan memotong kedagingan, kebekuan, kegilaan saya, kecuekan saya
kepalsuan saya. Saudara, dan pada waktu itu terjadi, saudara, singkat cerita saya melahirkan dan anak itu memang cacat dan nafas pun susah. Saudara, dan kemudian minum pun susah, semua susah. Bahkan dia menarik nafas saja untuk bernafas, saya seperti melihat usi. Susah sekali. Saudara, dan dokter mulai menusuknya kiri kanan atas bawah untuk mencoba menyelamatkannya. Saudara, mulai dari kepala, dan begitu kepala gak bisa, kiri kanan karena terlalu kecil, dan setiap kali ditusuk bengkak. Dan setiap kali ditusuk jeritan tangisannya, saudara, itu sekeras. Saudara, Levi itu enggak anteng, tapi kalau jerit itu kerasnya, saudara, bahkan lebih dari Elion, saudara. Saudara, dan pada waktu dia nangis, saya tuh lari keluar. Saya bukan ibu yang di situ dan memeluk anak saya. Saudara, saya lari keluar dan saya bilang, saya tidak tahan dengan semua ini. Saudara, itu saya pendarahan. Saudara, dan setiap kali saudara saya keluar dan saya bilang, saya nggak tahan dengan lihat semua penderitaan anak saya. Saudara, Tuhan cuma bilang begini, nah, itu nggak ada seberapanya dengan neraka. Dan itu yang aku harus lihat setiap anakku yang masuk ke neraka. Saudara, dan setiap kali, bahkan untuk saudara ya, dokter itu udah gak tahu mesti buat apa. Jadi untuk ketemu dokter aja saya mesti begging. Saudara, dan setiap kali saya begging ke dokter, saudara, dan Tuhan bilang, kamu ngerti yang artinya kesia-siaan demi kesia-siaan. Ada orang-orang yang pakai narkoba dan dia tahu itu gak nolong, tapi dia akan nyari bayar karena dia gak tahu lagi mesti bagaimana. Saudara, itu saya benar-benar gila, seperti saya bisa bayangkan Nuh dengan 3 juta binatang. Saudara, di rumah sakit itu mengerikan banget, saudara, mengerikan banget. Saudara, bayangin ya, untuk anak saya nafas saja, saudara, itu ada oksigen seperti yang kita punya. Tapi hari itu saya di rumah sakit. Dan untuk oksigen aja saya harus bayar dulu. Saudara, saya harus bayar dan taruh uang dulu 1 juta. Hanya untuk dapat tabung oksigen, saudara. Sedangkan saudara, hari itu saya 50.000 aja gak punya. Saya pengen marah. Saya pengen, Tuhan gila banget sih. Buat anak saya dapat nafas saja saya mesti bayar dan saya gak punya uang. Saudara, setiap tindakan. Jadi misalnya obat, dokter akan bilang, mana uangnya? Hari itu saya gak punya asuransi. Saya gak punya uang. Bukan klinik kita. Saudara, dan di saat itu saya rasa pengen gini, Tuhan, gue bunuh semua orang. Saudara, dan saya tahu saya berhadapan dengan binatang dalam tanda kutip. Saudara, di tengah seperti itu, saudara bisa bayangin ya. Saudara, ada orang datang. Dan itu adalah orang yang bawa anaknya juga sakit. Tapi anaknya cuma sakit apa ya, gak tahu saya, tifus atau DPD lah. Itu saudara bos atau orang pemerintahan kaya banget, tajir, om-om, pakai gelang, pakai segala macam lah. Dan lihat saya lagi
tertunduk dengan muka udah gak tahu berantakan. Saudara, dia langsung tahu kalau saya gak punya uang. Langsung tahu loh. Saudara, dan dia langsung bilang begini, Dek, butuh uang banyak buat anaknya ya? Saya bilang iya. Saudara mau tahu, di tengah seperti itu, saya juga gak tahu, muka saya pasti jelek banget berantakan ya. Dia bisa ngomong begini, 1 hari sama saya, 1 malam sama saya kasih 3M buat nutup semuanya. Saya hari itu bilang gini, Tuhan, di tengah rumah sakit gue ditawar. Saya bilang saya ini gak tahu menghadapi binatang apa. Saudara, dan hari itu bukan cuma itu. Orang datang, saudara, hamba-hamba Tuhan. Semua dengan penghakiman, semua dengan kemarahan. Mereka berkata, makanya kalau pelayanan tuh dihitung. Makanya jangan kebantar kebang. Kalau ini Tuhan, masa seperti itu? Mana Tuhanmu yang berkuasa? Dan hari itu sebenarnya saya lebih bergumul bukan dengan Levi. Saya bergumul dengan daging saya, kemarahan saya, kesakitan saya, ketakutan saya. Saudara, anak saya harus minum susu ASI. Karena itu satu-satunya yang bisa menyembuhkan infeksi-infeksi dan melawan virus. Saudara, dan saya harus begging ASI ke orang-orang. Karena ASI saya gak keluar karena saya stres. Saya begging ke orang Batak, orang Cina, udah segala macam lah saudara. Saya bilang boleh gak minta ASI-nya. Setiap kali saya tahu Tuhan cuma bilang begini, nak, bisa gak kasih reaksi yang benar di saat seperti itu. Dan hari itulah setiap kali saudara, saya cuma bilang, Tuhan tolongi aku. Tolongi aku yang pemarah ini. Tolongi aku yang benar-benar gak tahan, pengen maki, pengen lari. Tolongi aku. Tapi sepanjang hari-hari itu, cuma satu lagu yang terus terdengar di telinga saya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Setiap kali saya mau marah, lagu itu muncul dan saya pilih. Dengan rasanya nih dia, waduh, saya tuh lihat, maaf kata ya, pendeta datang dengan wajah menghakimi. Saudara, hari itu ada kejadian, salah satu kejadiannya sih, saya benar-benar udah gak tahan saudara dengan semuanya. Saya baca Alkitab tuh gak bisa saudara. Saya rasanya baca Alkitab pengen saya banting saudara. Saudara, dan akhirnya saya beli saudara ya, komik, saya beli Femina, saya beli segala hal yang bisa menghibur saya. Saudara, dan persis saya baca itu, saudara, ada pendeta datang. Dan pendeta itu berkata bisik-bisik dan kedengeran sama saya. Saudara, itulah kalau saudara ada di mesbah, saudara akan dengar semuanya. Dan sekali lagi jangan pernah berpikir mesbah itu bersih. Saudara ya, kemudian saudara akan bisa senyum naik ke mesbah. Enggak pernah saudara. Tapi mesbah adalah pilihan demi pilihan. Saudara yang saudara harus letakkan. Saudara, orang itu datang dan dia lihat saya lagi baca. Ya walaupun saya baca kan telinga tetap dengar ya. Saudara, dia bilang begini, tuh kan dia itu memang gak benar. Ya, kelihatannya aja rohani. Buktinya itu yang dia baca. Saudara, itu ya, saya ini kan pemarah banget ya. Pengennya ambil itu buku ya, gue sabat tuh orang. Pengennya itu begitu orangnya itu datang ke saya dengan senyum bilang, Bu Iin apa kabarnya, pengen lempar sandal saya saudara. Saudara, tapi setiap kali Tuhan cuma bilang, takkan pernah aku bawa
Saya coba senyum dan saya bilang, Tuhan, saya juga hakim yang selalu menghakimi orang. Dan saya berdoa, saudara mengerti mezbah itu bukan dengan bangga. Saudara bilang ini, Tuhan ini uangku, Tuhan ini hidupku. No. Saya gak tahu yang lain, tapi mezbah saya cuma isinya kotor, darah, kemarahan, kesakitan, kepengecutan. Mungkin saya ibu satu-satunya, saya gak tahu lah ibu yang lain. Setiap kali dokter datang mau lakukan tindakan, saya bilang saya gak kuat, biarkan saya lari. Dan saya akan lari ke kebun jauh, supaya saya gak dengar anak saya. Saudara dan saya cuma bilang, Tuhan, cuma itu yang bisa aku letakkan. Yaitu di mezbah itu bilang, aku mau Tuhan menginjil supaya kau tidak usah lihat anak-anakmu di neraka. Aku mau berhenti menghakimi karena aku tahu rasanya dihakimi. Aku mau berhenti marah bukan karena aku bisa, tapi biar itu sedikit korban. Sedikit korban yang terbaik. Saya ini pemarah, saudara. Saya pemarah banget. Dan saya berdoa, saya minta saudara nyanyikan lagu ini. Saya tahu pada waktu Nuh taruh korban itu, dia cuma bisa berkata, Tuhan, aku tidak lebih baik dari mereka yang mati. Aku tidak lebih kudus, aku tidak lebih benar. Tapi aku ada di sini diselamatkan. Saya berdoa pada waktu saudara nyanyi, takkan pernah aku bawa bukan karena saudara bisa. Saya gak pernah nyanyi itu karena berkata Tuhan saya bisa. Tapi saya cuma bilang, Tuhan saya pilih. Saya pilih mencoba bereaksi benar. Karena cuma itu yang saya bisa. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi. Tapi mari nyanyikan lagu ini dengan pengertian. Takkan pernah aku bawa. Nyanyikan dari hati dan menceritlah. Takkan pernah ku bawa. Biar setiap hari pilihan kami yang terbaik. Walaupun itu mungkin begitu kotor dan sejati. Kami memilih di tengah kemarahan, ketakutan. Rambut Yesusku, terimalah korban syukur karena kami dipilih. Karena kami ditebus. Karena kami dicintai. Mari teriak takkan pernah. Yang terbaik, yang harum dan sejati. harum dan sejati di hati Tuhan, Tuhan, buat kami mengerti menaikkan yang harum di tengah setiap keadaan.
korban. korban syukur Ini korban syukur. Karena kami diselamatkan, dipilih. sebagai persembahanku. Korban yang kedua, mezbah yang kedua. Saudara, banyak orang sekali lagi berpikir mezbah adalah sebuah tempat kemuliaan. Tempat dia naiki dengan kekuatan. Tapi menurut saya mezbah saya adalah mezbah yang penuh dengan kehancuran. Penuh dengan gemetar. Penuh dengan ketidakpastian. Tapi itu adalah sebuah kesejatian di mana kau bisa jujur di hadapan Tuhan. Ayatnya berkata soal mezbah yang harum. Siapakah gerangan dia yang naik dari padang belantara dalam tiang awan kemuliaan? Ia harum dengan minyak-minyak urapan, minyak mur, minyak narwastu, lebih harum daripada segala wangi-wangian yang dijual para saudagar. Saudara, jadi yang harum itu anehnya biasanya keluar dari padang gurun, saudara. Itu tidak keluar pada waktu saudara sedang melayani begini nih, saudara. Saudara, tapi itu keluar pada waktu saudara di tengah panas, di tengah lapar, di tengah sangat haus. Mungkin di tengah saudara sangat marah. Dan disitulah akan keluar, saudara, minyak mur. Minyak mur itu hanya sangat wangi pada waktu dia mengalami kesakitan. Saya tahu ada banyak minyak yang sudah dibahas. Saya percepat aja intinya. Saudara, pada saat kau sangat kesakitan dan kau cuma bisa bilang tolong. Tolong Tuhan, untuk bilang thank you aja susah. Tolong Tuhan, aku untuk perang susah banget. Dan itulah mur. Saudara, pada waktu saudara sangat dihina, saudara sangat direndahkan, mungkin saudara tahu saudara bikin malu Tuhan, dan saudara cuma bisa berkata, Tuhan, ampun, ampun. Sekali lagi, ini kegagalanku, ini bukti cintamu yang tidak pernah nyerah dari hidupku. Itulah narwastu. Itulah narwastu. Dan pada waktu saudara tahu saudara begitu menyintai dunia, seperti saya menyintai uang atau mencintai apapun. Dan saya kasih bukan karena saya gitu ya, misalnya saya ini begitu suci. Saya cuma kasih karena saya bilang, Tuhan, aku begitu terikat sama uang. Aku butuh letakkan ini supaya hatiku terikat kepadamu. Itulah minyak, saudara, yang lebih mahal dari semua pedagang. Yang kedua, mezbah takut akan Tuhan. Setelah semua itu Allah menguji Abraham. Abraham, ambillah anakmu yang kau kasih, yakni Ishak. Kita tahu ceritanya, tapi kemudian bawahnya berkata, tetapi berserulah malaikat Tuhan kepadanya, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah.
Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan seterusnya. Karena pagi ini saya gak mau bahas soal itu. Saudara, saya mau cerita lagi. Hari itu Abraham 25 tahun menunggu. Akhirnya lahirlah Ishak dalam ketidakmampuan. Saudara, Sarah sudah gak haid. Saudara, dan dalam kondisi seperti itu Ishak lahir adalah grace, keajaiban, wonder, amazing, apapun. Tapi ternyata setelah Ishak lahir, saudara, ada banyak perkara. Salah satunya dia harus mengusir Ismail. Saudara, dan saya tahu pada waktu dia harus mengusir Ismail, anak yang paling dia cintai, 17 tahun bersama dia tanpa Ishak. Saudara, itu sakitnya luar biasa. Dan pada waktu hati itu belum berhenti berdarah, Tuhan bilang, ambil sekalian anakmu, taruh di Moria. Saudara, dan kalau sudah tahu ceritanya hari itu, dia taruh, dan sejak hari itu Sarah marah sama dia. Sejak hari itu Sarah bahkan tidak mau satu rumah dengan Abraham. Saudara, ceritanya gak semulus seajaib Abraham bawa, saudara. Dan semuanya sangat bagus. Orang tepuk tangan, orang berkata inilah pahlawan iman. Enggak. Hari itu semua orang berkata dia gila, sesat, gak sayang anak. Ceritanya beda, saudara. Dari yang kelihatan. Dari cerita setelah 2000 tahun kemudian. Saudara, ada dua peristiwa yang saya lewati itu. Saudara, yang pertama setelah saya, saudara, berjuang 7 tahun. Akhirnya saya mendapat S2 saya. Dan hari itu saya pulang dengan sesuatu yang akhirnya lah. Semua guru yang menghina saya. Semua guru yang setiap hari ngomong begini, gila ya gak ada orang segoblok lu. Semua guru yang berkata, saya bilang dari dulu apa, pulang, kawin. Karena kamu gak mungkin jadi arsitek. Saudara, sudahlah segala macam makian, kertas digambar, dibuang. Dan dia bilang, ini gambar lebih jelek dari anak TK. Semua komplit. Dan akhirnya saya lulus po ijazah. Saudara, dan hari itu sedikit pembuktian yang saya pengen buat. Saya pengen pulang, kerja di tempat terbaik, membangun. Saudara, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan izinkan aku, kelihatannya bagus banget sih, membangun satu gedung terbesar tertinggi di Jakarta. Supaya orang bilang inilah kemuliaan Tuhan. Supaya orang bilang orang yang paling bodoh bisa bangun buat kemuliaan Tuhan. Saudara, di dalam ini cuma pengen teman-teman saya. Saudara ya, saya ini sama Pauline sama semua. Dan semua tahu bodohnya saya, saudara. Saudara bayangin ya bedanya saya sama Ibu Pauline. Kalau ada yang kenal Ibu Pauline, saudara. Saudara, dia itu belum masuk sekolah. Saudara, dia belum masuk sekolah karena dia belum lulus bahasa dan matematika dan fisika. Tapi guru bahasa kami memang selalu bilang begitu. Kamu coba aja ikut kuliah dan coba aja ya supaya melatih pendengaranmu. Saudara bayangin ya, belum lulus matematika, fisika dan bahasa, belum diterima jadi mahasiswa.
Dia iseng ikut ujian, lulus. Dan dia itu ikut ujian gak cuma satu. Saudara bayangin, sebelum dia masuk, dia sudah lulus. Saudara, hari itu kan komputer belum canggih, semua masih manual. Jadi belum bisa selangsung connect ini sudah masuk atau tidak. Saudara, dia sudah lulus 7 mata pelajaran. Dia sudah lulus, saudara, fisika, dia sudah lulus mekanika, dia sudah lulus, saudara, 7 mata pelajaran. Tapi itu menyelamatkan dia, karena ceritanya lucu banget, dia gak punya uang. Saudara, dan guru maki-maki dia, bilang ini, kalau gak punya uang jangan pergi ke Belanda. Saudara, tapi begitu dia serahkan hasilnya, saudara, belum juga masuk, belum juga lulus bahasa, sudah lulus 7 mata kuliah. Dan itu enggak tingkat 1 loh saudara. Kalau di Belanda tuh dulu kami boleh ambil mata kuliah 1, 2, 3 ngacak boleh. Saudara, dan dia ngambilnya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4. Dia ambil, lulus 7. Saudara, hari itu dosennya dan semua bagian penerimaan berkata begini, oke, karena kamu jenius, saudara, dia gak usah bayar apapun, dia dapat beasiswa. Dia masuk karena apa? Sebelum kuliah sudah masuk, sudah lulus 7 mata kuliah. Itu teman saya. Yang ini 4 tahun 1 pun tak lulus. Saudara-saudara bisa bandingin. Yang ini 3 bulan di Belanda, karena kami harus masuk sekolah penyesuaian itu 6 bulan paling singkat, paling lama 1 tahun. Saudara, dia 3 bulan lulus 7. Saya 4 tahun gak lulus 1 pun. Jadi saudara bisa bayangin bodohnya saya. Jadi pada waktu saya lulus akhirnya, saya cuma pengen pembuktian. Saudara, bahwa hari itu saudara, saya akan dirikan sebuah gedung yang bagus dan semua orang kan tepuk tangan dan berkata inilah kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan tahu dasar yang paling dalam hati saya. Itu kemuliaan Iin, bukan kemuliaan Tuhan. Biar bagaimanapun saya orang yang pernah miskin. Biar bagaimanapun saya pernah tinggal di pinggir kali dengan rumah gede. Biar bagaimanapun saya tahu rasanya untuk bayar uang sekolah, jual baju. Biar bagaimanapun saya tahu di Belanda rasanya. Setiap kali saudara, setiap kali saya mesti bayar sekolah, saya harus beriman, harus kerja 12 jam. Jadi pada waktu pulang, ini yang di dalam nih, yang di dalam keinginan yang paling dalam dari saya itu kenyamanan. Jadi pada waktu orang bilang kamu jadi arsitek, hari itu saya diterima di saudara consulting atau saudara ya bagian arsitek tercanggih yang bangun semua gedung mewah dan semua gedung tinggi di Jakarta. Dengan gaji 20 juta. Tambah sopir dan tambah saudara. Saudara itu 30 tahun lalu. Saudara tambah mobil. Detik saya mau tanda tangan. Itu impian saya saudara. Itu impian, itu pride saya. Itu kenyamanan saya. Dan hari itu Tuhan bilang letakkan, buang ijazahmu di tempat sampah. Saudara, yang sakit itu bukan buangnya saudara. Yang sakit tuh gini, terus 7 tahun gue dihina buat apa? Dan sekarang semua orang kan bilang bener kan? Dia memang gak bisa. Buktinya dia pulang ke Indonesia juga gak kerja. Terus saya bilang, terus habis itu gue hidup gimana? Dan saudara, artinya hari itu saya tahu bahwa saya harus memilih hidup beriman sepanjang hidup saya.
Dan pada waktu saya tolak 20 juta itu, detik itu, saudara, saya bahkan buat bayar listrik gak bisa. Hari itu saya buat beli, saudara, sate 5 tusuk aja gak bisa. Di tengah Stephen bilang, "Ma, pengen sate." Saudara, saya mau berkata, mesbah saya itu bukan yang elegan dan berkata wow. Saya cuma bisa berkata, Tuhan, ini kenyamanan yang aku rindukan. Kepastian yang aku pikir akan membuat aku tenang. Ini masa depan, ini pembuktian. Saudara, dan Tuhan gak jawab apapun. Dan bukan berarti pada waktu saya meletakkan, tiba-tiba saya kaya, tiba-tiba saya oke, tiba-tiba saya diberkati. No. Saudara, itulah awal di mana saya untuk pelayanan harus naik bus, nunggu sampai busnya penuh supaya gak bisa ditagih. Itulah untuk saya memberi makan anak rumah singgah harus begging sama tukang sayur. Minta semua sayur yang layu dan semua yang sudah hampir bau. Saudara, apa sih yang saya letakkan hari itu? Bukan, saudara, yang wow, bukan. Orang selalu berpikir meletakkan ijazah itu keren gitu ya, bangga, enggak. Bukan di saat meletakkan dan buang di tong sampah, itu mesbah saya, bukan. Tapi every day, waktu saya mesti menghadapi bayar listrik, saya masih ingat itu cuma 45.000 dan saya mesti beriman. Saudara, untuk makan sayur yang 10.000 aja saya gak bisa. Itu loh mesbah yang mungkin berantakan, sangat berantakan. Tapi hari itu lagu ini yang selalu keluar. Selain kau, tiada yang lain. Ada hari-hari di mana saya menghadapi anak rumah singgah. Saudara, dia main masuk ke tempat saya. Kemudian mereka akan curi piring. Padahal saya cuma punya piring itu. Dan gak punya uang lagi. Tapi mereka bawa pulang piring. Mereka akan jago bawa souvenir. Saudara, kalau datang ke tempat saya, pulang bawa souvenir, saudara. Nyolong. Mulai dari piring, sendok, anduk, semuanya. Tambah lagi, saudara. Stephen gak pernah sembuh. Saudara, dari pilek, dari sinusitis, karena dia tidak bisa kena debu, sedangkan dia tinggal di tempat yang berdebu dan kotor. Dokter berkata anak ini akan tuli, anak ini akan bodoh, anak ini akan, saudara, mengalami banyak hal. Saudara, dan itu tidak terjadi setahun 2 tahun. Dan itulah mesbah. Sejak hari itu sampai matinya, Sarah gak pernah mau satu rumah dengan Abraham. Mesbah gak seperti yang kita pikir glorious. Setiap kali saya begitu letih, saya bersihkan semua rumah. Karena suami saya gak mau suami saya itu Pak Paul tuh bersihan banget. Bau sedikit aja masalah. Sedangkan anak-anak itu baunya minta ampun. Jadi setiap kali mereka pulang saya akan gosok yang namanya lantai, tembok. Saudara, gak ada pembantu. Saudara, cuma punya 2 anak kecil. Saudara, dan saya cuma bisa berkata, Tuhan, ini mesbahku. Gak ada yang bersih, gak ada yang bagus. Hari itu saya cuma bisa teriak-teriak.
Dan lagunya cuma berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetaplah Engkau selama-lamanya. Saya berdoa dalam keadaan apapun hari ini saudara. Bisakah saudara teriak, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun dagingku dan hatiku habis Gunung batu dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku katakan selain Engkau. Bisakah kita memilih Tuhan di tengah kita tidak terima yang baik? di surga selain Bisakah kita melihat yang lain di mana semua berantakan dan berkata, aku cuma mau Engkau. sekalipun dagingku dan Bisakah di saat dunia menawarkan semua, habis kita berkata, Tuhan, gunung batu aku pilih Engkau. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis gunung kekuatan, tetaplah Allah selama-lamanya. Saya berdoa saudara mengerti mesbah bukan sekali tindakan yang glorious dan semua tepuk tangan dan semua berkat tiba-tiba tercurah. Saya berdoa saudara tahu ada sebuah perjalanan panjang dan setiap kita bisa, walaupun setiap kita pasti ada di titik daging ini menjerit sangat. Yang ketiga, pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berkata, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku. Sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ, memanggil nama Yahweh. Dia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara, mesbah pengenalan. Hari itu saudara, pertama kalinya Ishak berkata, engkau Allahku, engkau Yahweh bagiku, dan bukan cuma punya Abraham.
Tapi kalau saudara baca sesudah itu, mulailah sebuah perjalanan. Tiba-tiba Ishak mengalami kelaparan. Saudara, seluruh negeri kelaparan. Dan dia menjual istrinya. Saudara, dia bilang, ini loh istriku yang cantik, saudaraku. Supaya dia dapat ternak, dapat semuanya. Saudara, kemudian dia gali sumur. Setiap gali sumur dia rebut sama orang lain. Saudara, dia bikin persahabatan, diusir sama sahabatnya. Ternyata begitu dia bilang, engkaulah Allahku, engkaulah Yahweh. Proses mesbah adalah menguliti, menelanjangi the true you. Karena pengenalan akan Allah akan membawa saudara kepada pengenalan siapa dirimu. Karena mesbah memang butuh kesejatian. Dan kesejatian tidak pernah bisa lahir dari kebaikan kita yang menutupi begitu banyak sampah di hati kita. Pada waktu the true Ishak, dia mulai sadar Ishak bukan orang yang tertawa. Tapi Ishak adalah pengecut yang menjual istrinya. Ishak adalah pengkhianat. Ishak penipu. Ishak orang yang cuma bisa mengikuti dan menggali sumur Abraham. Tapi kemudian itu pun ya, saudara, kalau Abraham perang bahkan melepaskan 3 kota. Saudara, Ishak setiap kali didatangin gerombolan lari. Keren gak? Saudara, saya tahu di hatinya dia akan teriak, mana pewaris perjanjian? Papanya perang cuma dengan 400 orang. Dengan tukang sapu, tukang tanah, tukang saudara ya kayu, gembala, ngalahin 5 raja. Anaknya didatengin gerombolan lari. Gak sekali, 4 kali lari. Sekali gak punya keberanian, pikirnya gini, kedua pasti punya keberanian. Enggak juga tuh, lari tuh. Yang ketiga pasti punya keberanian, enggak juga, lari. Ishak tahu the true Ishak. Tapi itulah pengenalan dia akan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak membuat dia seperti Abraham. Tuhan gak tuntut dia seperti Abraham. Tuhan menyintainya dengan sebuah perjalanan yang berbeda. Dengan gaya yang berbeda. Dengan pengenalan yang berbeda. Saudara, saya berdoa setiap saudara mengerti mesbah pengenalan. Berapa banyak orang cuma berkata saya pengen seperti Bu Iin mungkin. Mungkin yang satu bilang saya pengen seperti Pak Agung, saya pengen seperti Pak Yusak. Dan saudara dapati saudara tidak seperti itu. Saudara dapati bahwa saudara ternyata saudara tidak punya bobot, tidak punya value, tidak punya saudara apapun saudara untuk dikatakan bahwa saudara pewaris. Saudara, ayah saya itu berdoa sehari 6 jam. Dia baca Alkitab sehari 25 pasal. Saudara, dia orang paling setia, tekun. Gak pernah telat 1 kali pun kalau kebaktian. Saudara, sampai umur 70 dia masih saudara sedot debu
kosek WC setiap kali kebaktian. Karena dia mau berikan itu buat Tuhan. Tapi saya dapati yang namanya Ibu Iin. Saudara, saya berapa kali cerita sama saudara. Loh, saya ini lihat loh. Ayah saya sampai umur 70 masih kosek WC setiap kebaktian. Dan kalau saya tanya gini, kenapa sih Pak gak suruh Mbak? Dia jawab apa? Mbak gak akan bersih. Papa lakukan supaya kalau orang datang bersih. Buat cinta Papa ke Tuhan. Dan anaknya ini yang katanya pewaris. Hari itu mesbah saya adalah, saudara, Tuhan bilang berangkat ke Belanda. Supaya kamu mengenal aku. Saudara, dari semua bahasa yang saya paling gak suka adalah Belanda. Dari semua kota yang saya paling gak suka, Belanda. Saudara, dan itulah mesbah pengenalan. Yang Tuhan bilang pergi ke Belanda supaya engkau mengenal aku. Saudara, di tengah saya pikir saudara, saya sudah pimpin pujian, saya punya saudara rumah singgah, saudara bintang, saudara dimanapun saya khotbah keren, saudara di usia 17 tahun saya juara kelas, saudara dari TK sampai SMA. Dan saya pikir saya orang paling mampu, kapabel, keren, saudara, cantik, dan layak buat terima warisan. Tapi mesbah pengenalan saya adalah waktu Tuhan bilang ke Belanda supaya kamu kenal aku. Saudara, dan saya geli sih kalau dilihat. Bayangin ya, ayah saya sampai umur 70 tahun tiap minggu kosek WC untuk persembahan cintanya ke Tuhan. Bahkan orang gak tahu. Gak ada satu manusia pun pendatang persekutuan dan bilang begini sama papa saya, Pak Yusak terima kasih ya kosek WC. Gak ada. Tapi dia lakukan itu. Saudara, dia setiap kali mau kebaktian dia ambil penghisap debu, dia sedot. Karena apa? Dia mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan dia gak mau pembantu lakukan. Tapi gak ada satu orang pun dari jemaat bilang ini, terima kasih ya Pak Yusak sudah sedot debu. Itu papa saya, bukan Bu Iin. Bu Iin satu kali pun gak pernah ngepel Mahanaim, percayalah. CS yang melakukan yang ajaib. Saudara, dari itu saya pertama kalinya saudara ke Belanda. Tugas di jadwal ini, bukan karena sukarela, di jadwal ngosek WC. Saya cuma ambil sabun, saya kasih sabun di mana-mana, saya semprot air panas, baunya wangi, saya tinggal keluar. Saudara, pengawas saya datang, pengawas mahasiswa ya. Saudara, dia lihat, dia bilang gini, kamu ini nggak bersihin WC, kamu main air. Lihat ini kotor, ini kotor, ini kotor, tidak ada yang kamu gosok. Saudara, saya gak berkata begini loh, oh iya sorry, enggak. Saya bilang gini, saya kesini untuk sekolah dan gak buat kosek WC. Saya jalan pergi. Dan hari itu saya dengar hampir audible walaupun saya tahu itu dari hati. Tuhan ngomong, kalau 1 kali 2 aja kamu gak bisa kerjakan dengan benar, jangan harap kamu bisa melayani aku. Saya balik, saya bersihin WC. Tapi saya mau jujur sama saudara, saya tetap tidak suka dan tidak benar-benar bersih. Dan sampai hari ini, kenapa saya ingat ini? Karena tadi malam suami saya ngomong begini, In, kamu tuh gak pernah bersihin WC ya? Kamu gak pernah angkat salurannya? Saya bilang gak pernah. Suami saya bilang gini, dulu saudara ya, waktu rumah kami, waktu anak-anak ada, Joshua ada Stephen. Jadi saya kan di kamar mandi yang sama dengan Pak Paul. Pak Paul itu kalau habis mandi,
selalu bersihin WC. Aneh, dia tuh kayak papa saya, saudara. Termasuk dia akan angkat saringannya dan dia akan buang semua rambut. Sekarang kan rumah kami kosong. Karena rumah kami kosong, kami memilih toilet dan WC masing-masing. Saudara, saya punya WC sendiri, Pak Paul selalu pakai punya Joshua, saudara. Karena buat dia enaklah kalau punya WC sendiri. Nah, kemarin saya pergi, dia pakai WC tempat saya biasa pakai WC. Dan dia dapati, saudara, rambutnya banyak, di mana-mana banyak, saudara ya. Kalau sabun nempel kan kelihatan, saudara. Sabun nempel. Dan dia ngomong begini, In, kamu tuh gak pernah ya bersihin WC? Saya bilang enggak. Dia bilang kebangetan lu ya, katanya ya. Dia bilang sampai hari ini, dia bilang, gue bersihin WC, gue bersihin kamar mandi tiap habis mandi. Kamu gak pernah lakuin? Enggak. Dia bilang itu rambutmu kemarin gue bersihin ya. Satu saringan tuh isinya rambut elu semuanya, katanya. Mampet tuh, katanya ya. Saya ketawa aja. Saya bilang kalau tergenang turunnya pelan-pelan tuh bagus buat saya. Sekalian kaki saya berendam, kata saya. Dia bilang alasan aja ya. Bilang aja kenapa sih mualesmu itu loh. Saya senyum aja. Dan saat itu saya bilang ini, Tuhan, sampai kapanpun saya ini malas. Saya ini gak pernah layak buat jadi pewaris. Saya gak punya kesetiaan. Saya gak pernah isi cawan dengan benar. Saya gak pernah, saudara, baca Alkitab sehari aja gak pernah. Ayah saya, saudara bisa bayangin ya, ayah saya seumur hidupnya, saudara, les 20 tahun terakhir dia baca sehari 25 pasal. Saya seumur hidup saya tidak pernah satu kali pun dalam sehari baca 25 pasal, gak pernah. Tapi makin saya kenal semuanya, saya cuma bisa bilang anugerah-Mu Tuhan. Kau bawa Mahanaim sampai sini tidak ada 1 sen pun, 1% pun karena Iin. No. Karena anugerah, karena cinta-Mu. Dan hari itu perjalanan saya di Belanda banyak banget proses perendahan diri, proses ketekunan dari seorang bintang pelajar keren. Muka saya hancur jerawatan. Saudara, saya naik 10 kilo. Saya tuh dulu kalau sama orang sombong banget, saudara. Kalau ada orang gemuk saya bilang gini, pasti gak beres hidupnya. Saudara bayangin ya. Saudara, orang bodoh saya bilang ini pasti males. Pokoknya top nomor 1 lah penghakiman itu. Sampai saya di Belanda, makan apapun naik kok berat badan saya. Udah gak karu-karuan lah, saudara. Saudara bayangin dari 52, saya berat badan tuh terakhir ke Belanda 52. Hanya dalam waktu 6 bulan 70 berat badan saya. Saya gak tahu kenapa apapun yang saya makan jadi daging. Dan muka saya hancur, jerawat semuanya. Mau dikasih apapun gak bisa. Saudara, jerawatnya itu gede-gede. Saudara, saya paling bodoh satu sekolah. Saya gak pernah bisa lagi berkata bahwa orang kalau gak bisa itu pasti males. Saya bayangin saudara, saya itu coba masuk kuliah bawa kopi 3 supaya gak tidur. Begitu kuliah mulai, kalau kami kuliah lampu dimatiin, saudara, karena semuanya pakai layar. Begitu kuliah mulai lampu dimatiin, saya tidur. Bangun kapan? Kalau lampu dinyalain. Sampai semua teman saya bilang gini, In, lu gak bisa gak tidur. Gak bisa, saudara. I don't know. Memang saya kerja, tapi itu gak alasan. Saya sampai bawa ke kelas tuh kopi 3 loh. Saya baru tahu artinya anugerah dan anugerah. Dan setiap kali lagu itu yang muncul adalah mengasihi, mengasihi,
lebih sungguh.